Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat IG, sahabat sama, sahabat itu semuanya. Kembali lagi di Inspiring with Thought S di edisi 14 Januari 2023. Ada saya Distiono, Ya, saya Fitri. Saya Eli. Dan saya Taufik. ada yang kurang satu ya katanya ya. Iya, dia lagi di sono. Lagi di sono. Lagi di sono. Lagi mengembara, Mengembara. mencari ilmu, Semoga nonton. turun gunung. Turun gunung. Iya. Mendaki Kuale. Kuale. Menyeberangi lautan, mendaki Melewati gunung, lembah. melewati lembah. Dan di negeri antah berantah. Oke, di edisi hari ini di malam minggu cukup sejuk ya, hujan ya malam ini ya. Tapi kadang berhenti hujan, berhenti. Seperti apa, Mas? Hah? Seperti apa? Seperti apa ya? Seperti nggak tahu deh. Takut salah ngomong. Ada tema yang menarik yaitu ingat hari ini. Gitu ya Mbak Tori? Iya. Apa itu ingat hari ini? Maksudnya apa itu? Luar biasa. Ya, emang ada yang melupakan Mbak biasanya? Justru bukannya melupakan, tapi diajak melupakan aja. Wih. Gitu loh. Nah, sesuai temanya ya, ingatlah hari ini. Gitu kan. Kita mumpung ini masih tahun baru, suasana tahun baru, masih di bulan Januari. Ini kan kayak masa-masa transisi. Bahasa. Masa-masa transisi dari 22 ke 2023 gitu loh. Jadi ya kita mengajak semoga nggak salah ya. Semoga ada yang mau. Kita melupakan masa-masa lalu, masa-masa lalu yang nggak mengenakan, yang masa lalu yang menyakitkan, yang sering membuat patah hati. Patah hati tuh nggak hanya soal. Iya betul. Kamu biasa langsung ini tau aktif banget. Aku cuman gitu aja gitu. Soalnya kamu tuh kayak berpikir mau ngapain kan? Enggak, itu mengkoneksikan dari apa yang aku ucapkan otakku gitu loh. Itu mengkonekkan gitu maksudnya itu. Jadi masa-masa lalu, kenangan yang buruk, yang jelek-jelek itu sudah kita lupakan dan kita ingat hari ini dan kita siapin untuk hari yang akan datang, karena 2023 itu masih lama, masih ada 11 bulan ya, kita masih ada di Januari. Nah, maka hari ini kita ngambil tema ingatlah hari ini. Gitu Mas. Berarti intinya kita prepare gitu ya, bagaimana rencana kita untuk ke depan gitu kan. Dan paling enggak ibaratnya apa ya, ketika kita berurusan dengan berkas-berkas itu kita kumpulin dulu ya, berkas-berkas mana yang perlu kita siapkan untuk tahun 2023 ini. Berkas apa Mas? Berkas Ya boleh kamu deh. Ya tiba-tiba itu kamu yang berkas. Ibaratan. Oh ibaratan. Saya berkas opo. Ya bisa juga sih. Nah iya. Berkas yang kemarin masih numpuk kemana-mana dicari lagi gitu. Kirain. Clue ya ini ya. Ya clue sih. Nah iya, Clue bener. Karena persiapan juga. Iya. Karena siapa tahu dibutuhkan. Oh dibutuhkan. Karena bayi dokumen itu di box itu. Di box. Di belakang itu loh. Tak kira di mana. Gitu. Oke, ketika kita ingat hari ini, maksudnya begini, apakah ketika kita akan menjalankan ini ya program, misalnya kita mau target gitu kan, apakah kita harus selalu ingat itu dengan masa lalu sebagai pengendali, atau memang harus dilupakan? Kita jadikan sebagai evaluasi ya. Evaluasi. Iya, sebagai evaluasi apa yang harus dibuang, apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang harus diteruskan. Nah, 3 hal itu sih yang penting. Yes. Bagaimana kalau ini sampingku ini atau sampingmu juga? Gimana Mbak Eli? Berurut. Boleh
aja sih diingat, cuman ya enggak dilupakan sepenuhnya. Pasti mau dilupakan kayak apa juga nggak akan pernah bisa ngelupain masa lalu itu kan. Jadi ya diingat, terus kalau misalnya masalah itu baik ya diambil pelajaran. Ya Kak, ibaratnya kayak kita naik motor aja, masa ya kita mau lurus terus kan, apa fokus ke depan kan juga nggak bisa kan, sesekali kan harus nengok ke belakang, nengok ke spion itu. Jangan dihilangkan. Iya. Ya. Dilupakan atau diabaikan. Kalau diabaikan enggak sih. Enggak. Tapi cuman dilupakan aja ya. Ya dikit aja. Ini bersayap oleh kalimatnya ini. Kamu tuh. Ya untuk melupakan masa lalu atau luka yang apapun kan itu nggak bisa sepenuhnya hilang kan. Ibaratnya kayak kita tuh punya box, kita taruh di situ. Nah kita simpen, kita jangan dibuang kunci. Kalau orang anak muda sih bilang bullshit kalau kita menghilangkan. Iya. Bullshit kalau kita menghilangkan. Bener gak sih gitu? Iya. Jangan dihilangkan ya. Oke, kamu Fit? Sebelum ke Fitri, ada ini. Aku tadi tuh sempat dengerin gini pernyataan ya. Melupakan masa lalu itu adalah sesuatu hal yang paling sulit. Iya. Tapi hal yang bisa kita lakukan adalah berteman dengan masa lalu. Betul. Karena memang sih ketika apalagi masa lalu itu kan ada bekas yang itu membuat traumatik di diri kita. Itu kan ketika nggak mungkin dong, yakin orang tuh nggak akan bisa mengatakan aku udah menghilangkan, kan nggak mungkin, apalagi tidak ada bekasnya gitu kan. Yang bisa kita ini kan satu tadi itu mengalihkan. Ketika mengalihkan pun juga melupakan pun saya yakin itu akan muncul lagi. Kecuali itu apa tuh, ada metodologi di psikolog apa, brainwash, cuci otak gitu loh. Iya, DSA ya. DSA itu baru mungkin lah ya. Tapi kan satu banding sekian itu kan. Ntar semua hilang lagi. Mas semua hilang. Makanya kan kita harus dibuat, ditata dengan rapi. Apapun kalau kita ingat ya ingat sebatas Sepenuhnya. ini aja. Jangan yang Itu yang jelas harus patokan target itu, gitu kan. Ketika kita ada objek yang perlu yang kita ingat apa sih tujuan kita yang akan kita capai, itu mungkin bisa melupakan yang lalu-lalu itu. Gitu. Itu gak sih? Ya, setuju. Yes. lanjut. Gimana Fit kalau kamu Fit? Kalau aku sih ya Kamu menghayati banget sepertinya Mas, dia Mas. Atau kamu grogi. Atau kamu grogi speechless? Mengingat masa lalu. Oh nggak apa loh. Ini ingat hari ini kan nggak harus tentang target kita kemudian siapa tahu dengan someone something gitu kan. sama ya udah ngomong aja deh daripada bahasa itu. Jadi masa lalu kan ya kita sesekali mengingat kan, belum tentu ya semua itu masa lalu buruk. Kan pasti masa lalu itu ada yang baik. Nah kita kan ya emang nggak bisa ngelupain masa lalu ya, soalnya membekas banget gitu loh, membekas, dan kita bisa ada di masa depan kan karena masa lalu juga gitu. Jadi sesekali kita melihat masa lalu kita biar kita tuh lebih semangat untuk menabung masa depan. Kamu tadi istighfar ngeliatin produsernya itu gimana sih? Masa kamu nggak ada produser istighfar terus ya? Kamu pelecehan kamu Fit. Itu emang dia tuh orangnya seperti itu, nggak usah kamu komentarin. Makanya aku mademnya kesini. Bisa jadi mengistighfari sebelah. Lah aku mau ngomong, aku madem situ terus aku jadi. Oke, Pak Produser, ada yang bergabung sama kita? Pak Produser, hey. Oh, Dek. tidur ya? Enggak, dia masih mantau. Oh, dia masih mantap. Hah? Belum ya? Oh, dia oke siap. Terus nih Pak Tofi, aku mau tanya, bagaimana sih caranya kita biasanya itu merekonsiliasi gitu kan antara diri kita dengan masa lalu itu sangat buruk. Gimana caranya? Oke. Di sini ada 7 hal. Ya, banyak banget ya. Kita pererin sana. Bahasanya pernah.
kita oncain gitu ya. Ini Ini seperti kuliah ya. mengupas. Jadi yang aku baca itu ada 7 hal di sini yang paling penting harus kita lakukan ya. Jadi yang pertama itu apapun yang sudah kita rasakan, apapun yang orang-orang itu berikan kepada kita buruk, mungkin baginya mereka nggak buruk, tapi nyampainya di kita itu buruk, nggak baik, ngeselin, buat kita jengkel, buat kita marah. Pokoknya yang dari luar, dari eksternal tuh kita harus memaafkan itu. Nah, memaafkan itu karena percuma kalau kita melanjutkan hidup tapi kok masih ada dendam di hati kita sama mereka kayak gitu. Jadi udahlah, kita maafin aja mereka gitu loh. Terus juga setelah kita bisa memaafkan mereka, terus kita juga maafin diri kita sendiri. Nah, kenapa kok kita harus maafin diri kita sendiri? Karena dengan kita marah sama mereka, dengan kita benci sama mereka, itu akan ngefek banget sama psikis kita. Nah, sebagai contohnya kita menjadi kurang pede, kita kurang berani, kita kurang gentle. Itu termasuk salah satu efeknya dari apapun yang kita dapatkan dari orang yang itu buruk kayak gitu. Bahkan toksik dari orang-orang yang kita dapat itu membuat diri kita tuh jadi orang yang rendah diri ya. Orang jadi kayak nggak pede banget lah, pokoknya sebenarnya kita tuh mampu, tapi karena kita sering mendapatkan perundungan mungkin kita jadi nggak yakin dengan diri kita. Itu kita harus belajar memaafkan diri kita kayak gitu. Nah, setelah kita bisa memaafkan orang lain, maafin diri kita sendiri, nah kita berusaha terbuka, open sama sahabat kita. Nah, sahabat itu orang yang benar-benar kita percaya ya. Kita percaya untuk dia itu mau mendengarkan curhat kita, dan itu nggak disebarin mana-mana gitu loh. Jadi sahabat sejati kan dia pasti akan ada untuk kita, kondisi apapun dia pasti akan mau mendengarkan kita, mau ngasih saran enaknya gimana, dan juga datangnya tuh nggak pas saat kita senang aja gitu loh. Pas saat kita sedih pun juga dia mau dengerin kita, mau support kita kayak gitu. Dan ketika kita bisa cerita ke orang yang kita percaya, teman kan kayak di hati tuh lega banget gitu loh mas, ya kan, kayak bebanku bisa keluar, istilahnya unek-unek ya, unek-unek di hati tuh kayak bisa keluar, bisa lega banget. Nah, kalau habis itu cara yang keempat itu, kalau kita pengen menangis, ya udah nangis lah, nggak apa saat ini nangis daripada nanti sebentar menangis gitu. Nggak apa kita nangisin, mungkin pas saat benar-benar sakit hati, benar-benar kita nangis nangisnya tuh benar-benar sampai benar-benar meledak lah, meledak banget lah, nggak apa-apa. Tapi itu kita setelah itu harus bisa mengatur diri kita untuk semakin lama selalu dikurangi, dan nantinya ketika kita mengalami itu lagi, kita nggak meledak lagi gitu. Udah pernah kayak gitu ya. Nah, kemudian cara yang kelima adalah itu tadi yang sudah Mbak Eli sampaikan juga, sama Fitri juga ya, melupakan masa lalu itu sesuatu yang sulit banget. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah berteman dengan masa lalu, karena masa lalu pasti kan akan momen-momen itu pasti akan mengingatkan kita ya. Nah, jadi sekali kayak masa lalu tuh lewat kayak pengingat aja, kayak iklan gitu kan, jadi kita jadi kita bertemanlah sama masa lalu, karena bagaimanapun juga kita nggak bisa ngelupain, nggak bisa merubah juga dulu kejadian kayak gimana kayak gitu. Kemudian yang keberapa nih? Yang keenam ya. Yang keenam, kita harus berpositive thinking ya. Apa Fit bahasanya? Fit kalau positive thinking? Posting. Mas posting ya. Posting. Jangan netting ya. Netting. Nah, aku taunya harga net. Jadi betul. Aku tahu net. Kita tuh positive thinking, apapun yang kita alami, apapun
apapun kejadian yang sudah kita lalui itu nantinya itu akan membahagiakan gitu. Nah, masa depan yang cerah itu sudah menanti kita, menanti kita. Terus dan yang terakhir adalah kita harus ikhlas menjalani semua ini. Ya percuma kan kalau kita mau maafin, ya aku positif thinking besok itu hidupku enak, tapi kok ya Allah kayak gini aja kok aku belum gini nggak ikhlas jalani, ya sama aja gitu cara-caranya. Ya emang itu nggak mudah ya menjalani itu semua ya, karena yang namanya manusia kan kadang hilaf, kadang ngeluh, kadang ya Allah gini banget kayak gitu kan. Tapi bagaimana kita mencoba pelan-pelan untuk memperbaiki itu. Menikmati proses. Yes, menikmati proses, betul. Terus ini Mbak, sejauh mana sih pengaruh lingkungan terhadap untuk perubahan diri kita? Wow, kok berpengaruh banget itu. Pengaruh banget. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau masa-masa usia kita yang masih masa-masa anak-anak. Kita Oh ya kita kan udah gede ya. kamu sadar dong. Oh iya. Iya aku lupa. Gak apa-apa, yang penting juga muda kok. Soalnya kan kadang ketemu sama yang belajar gitu kan rasanya kayak aku anak-anak lagi. Kalau masih masa-masa remaja, masa-masa anak-anak kan masih ini ya terbawa ya. Lingkungannya gimana. Tapi kalau kita udah dewasa, mungkin udah usia-usia produktif kan, ini kita udah punya jati diri, udah terbentuk lah idealisnya seperti apa. Jadi kalau ada gesekan dari lingkungan pun pasti akan bisa memfilter dengan baik sih. Yang jelas penerimaan diri dulu itu penting ya. Berarti yang penting apakah kita siap menerima dengan keadaan yang saat ini kita ada gitu kan. Itu penting untuk melangkah yang akan datang. Pak produser, ada lagi ini yang komen atau mungkin yang menyapa kita? Bikin belum. Ini yang Facebook biasa. Dari Wildan Aulia. Sleman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari Sleman. Pembahasannya bagus. Nah, cara untuk menghilangkan dendam kesumat. Tenang Mas Wildan, tenang. Jangan dendam kesumat. Terus itu aja Ya, cara menghilangkan dendam kesumat. Gimana Mbak? Tapi Mbak Eli sama Fitri dulu, mungkin nanti aku yang ngomong. Oke. Yang pertama pasti memaafkan. Ya memang balik lagi seperti yang disampaikan Mbak Taufik itu tadi, memang tidak mudah. Tapi saya pernah baca buku, katanya ketika kita terlalu menyimpan dendam di dalam hati kita terhadap orang lain tuh malah nanti lama-kelamaan tuh malah jadi satu penyakit baru. Jadi ya pelan-pelan aja kan, nggak harus dipaksa harus ini, pelan-pelan aja, lihat ini tuh memilih berdamai untuk yang pertama kita harus berdamai sama diri sendiri dulu, mempelajari diri sendiri, baru setelah itu belajar untuk benar-benar hati-hati memaafkan orang. Pelan itu sih. Oke. Mencoba untuk memaafkan, kita mencoba untuk memaafkan walaupun itu susah ya, tapi kita ingat aja Allah aja bisa mengampuni hambanya, masa kita nggak bisa memaafkan orang lain Gitu. Kalau aku sih ini ya, yang jelas orang dendam itu kan ada sebab akibat gitu kan. Paling nggak kita kan dari satu persatu dulu harus kita ini ya, bahasanya dia perteri atau diuncai lah gitu kan. Kenapa sih orang itu dendam sama entah sama kita sama yang lain gitu kan, itu kenapa gitu kan. Kalau salah saya gitu sih, kita uncai dulu. Ketika kita udah ini ketika kita udah buka satu persatu problemnya itu, yang kedua ya kita juga harus bisa dong ketika itu memang ada kaitan dengan kita ya, sebagai orang yang mungkin kita dewasa gitu kan ya, kita sebenarnya bahwa ada sih orang yang suka dan nggak suka sama ada yang suka dan nggak suka sama kita, kan wajar kan, manusiawi kan, dan itu sangat wajar banget gitu kan. Dan yang ketiga ya udah kita pahami aja bahwa manusia itu memang
di dunia itu ada suka sama kita sih enggak. Itu kalau kita sudah memahami bahwa 3 konsep itu, insya Allah kita apa ya, ibaratnya itu bisa berkurang lah dendam kesumatnya. Kita semua kembalikan sama Allah aja lah ibaratnya. Pada prinsipnya setiap orang itu memiliki pemikiran masing-masing kok, apalagi penilaian sama kita. Dan tidak mungkin dong semua orang itu sesuai yang harus kita pikirkan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Itu sih kalau menurut aku sih. Mbak Tafi gimana? Cara menghilangkan dendam kesumat ya. Saya dendam kesumat. Dendam Itu kesumat. kayak di novel ya. Iya. Yang jelas ini sih apa yang namanya ya, kita menguasai diri kita sendiri. Mengendalikan itu. Ketika kita marah sama orang, benci sama orang, kadang kan kayak sumpah serapahnya keluar semua ya. Khilaf itu kan kayak itu kan tempatnya kita kan manusia gitu kan. Tapi kayak gitu nalu ya manusia kayak gitu. Tapi kita harus bisa mengaturnya, di manage, jangan kelamaan. Kita harus apa ya, bisa nahan, dikendalikan, karena apapun yang kita lakukan, doa-doa yang keluar dari mulut kita itu nanti balik ke kita gitu loh kan. Jadi jangan sampai kita tuh mendoakan benci sama Allah sampai kebangetan, sampai sumpah serapah gitu, karena takutnya itu nanti akan baliknya juga nggak baik gitu loh. Jadi ya yang perlu kita ingat itu, karena semesta ini apapun yang kita lakukan kan ya itu balik lagi ke ditangkap kita. dan dibalikan gitu. Iya, balik lagi ke kita. Jadi ya sebisa mungkin marah itu wajar, benci wajar, tapi jangan lama-lama gitu. Kasihan juga kan orang-orang di sekitar kita, kalau kadang mereka nggak tahu apa-apa kena imbasnya juga gitu loh. Gitu sih. Dan apa namanya, juga kasihan sama diri kita sendiri. Masa mengeluarkan energi negatif hanya satu orang itu aja gitu kan. Karena man senangan orang itu sendiri sih. Iya. Tapi aku pernah denger ya gini, kalau misalnya kita dalam kondisi marah itu, kalau misalnya kita mendoakan yang baik-baik, memang itu tidak mudah, sangat amat tidak mudah, tapi dari situ itu akan melatih diri kita jauh lebih damai gitu ya sih. Pernah Mbak ada segitu? Ya pernah lah. Pernah ya. Terus nah kalau misalnya kita udah kayak gitu, terus yang dari pihak sananya masih yang dendam kesumat, berarti kan yang salah bukan di diri kita tapi di orangnya gitu sendiri. Itu sih. Kok pengalaman Mbak Eli nih, ketika kita tadi itu posisi itu orang nggak suka sama ini, marah-marah sama kita gitu kan, terus ya kita nggak ada feedback marah sih, cuma dia mendoakan itu perasaan gimana setelah itu? Ya pas awal berat untuk mengucapkan kalimat baik itu emang sangat amat berat, tapi ya belajar untuk pelan-pelan aja. Sama rindu berat mana? Jangan melibatkan saya. Ini malam minggu ya sahabat sama ya. Malam minggu. Harus ada selingan-selingan nih biar gak tegang dari tadi tuh kayak katanya kok mau kuliah berapa SKS gitu kan. Oke, kegiatan kita minggu ini Mbak Tafi. Minggu ini hari Kamis ke itu ya, hari Minggu dulu, Minggu kita ke MPD. MPD ya. MPD, kemudian hari MPD Mas Pengajian Difabel ya. iya, Keren ya, kemudian- kemarin Ustadz yang ngisi tentang fikih Ya, fikih iya. disabilitas. ya. Kemudian Minggu sore juga kita kedatangan tamu mahasiswa dari USM Minggu sore. Minggu sore Ya, ya. apa? Kemudian Selasa atau hari apa ya, aku lupa, yang dari Selasa. UNES, Selasa. dari UNES, anak ilmu politik, mahasiswa ilmu politik. Terus juga Kamis. Ya kemarin, Kamis kita apa bahasa ngangsuka weruh ya. Ngangsuka weruh, mencari ilmu gitu kan, sharing dengan teman-teman yang semangat untuk apa namanya membuat radio streaming. Itu ada namanya RTI ya, Radio Tunanetra Indonesia, itu streaming dia seperti kak kita ini, cuman mereka penyiar tersebar di Indonesia, ada di Kalimantan, Jawa, Sumatera gitu. Jadi mereka kreatif untuk bagaimana streaming itu bisa dinikmati oleh pendengar dengan baik gitu. Kemudian kita juga silaturahim ke SDT Lamsari daerah Sayung sana Demak. Ada
anak kelas 1 SD. Dia love vision gitu kan. Kita kemarin ketemu sama kepala sekolahnya dan orang tuanya. Alhamdulillah dari pihak sekolah support untuk sekolah inklusi. Berarti ya kita kampanye untuk inklusi khususnya di dunia pendidikan itu sedikit demi sedikit lah ada efeknya gitu kan. Berarti minimal masyarakat sudah bisa paham dan mengerti bagaimana teman-teman penyandang disabilitas ini bisa bersekolah di umum gitu. Itu kemudian kita juga kemarin Kemis juga, jadi Kemis itu kita agendanya agak riuh Mbak Tofi. Pagi kita berangkat ke Demak, habis dari Demak kita ke Semarang lagi, ada acara di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Habis di Semarang kita balik lagi ke Kudus lagi ketemu lagi. Wah, mantap. Ya, pulang-pulang malam ya. Pulang kita malam gitu. Itu kegiatan kita pada minggu ini ya. Dan juga hari ini kita sudah mulai buka pendaftaran bagi ini Mas, peserta Tadarus Nasional 2023 ya. Nah nanti untuk sahabat-sama yang pengen banget ikut, nanti akan kita post ini ya broadcastnya di IG maupun di Facebook, pokoknya di sosial media sahabat akan kita post semuanya, karena broadcast udah disebar dari tadi siang dan sudah banyak yang ini ya kontak-kontak juga gitu kan. Jadi sahabat-sama yang berminat nanti silahkan daftar, karena begitu daftar nanti akan langsung dites sama panitia. Jadi nggak usah nunggu Ramadan masih lama nanti aja kan, karena nanti kalau sudah kuota terpenuhi akan kita tutup Google Form-nya gitu. Dan sampai itu tanggal berapa penutupannya? penutupan rencana kita sih akhir Februari ya Mas Februari ya. Tapi nanti sebelum akhir Februari kalau sudah target tercapai, sudah dites, sudah memenuhi syarat semuanya ya langsung ditutup gitu. Jadi teman-teman sahabat-sahabat semuanya yang kepingin kita tadarus Quran Braille bareng-bareng lewat Zoom ya, bisa daftar ikut kita juga gitu. Oke, kita pamit ya. Insya Allah kita ketemu Sabtu depan lagi dengan tema yang jauh menarik lagi. Akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.